action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Guys, dari sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi sendiri merupakan perjuangan mengutamakan perjuangan dengan kekerasan fisik. Nah, lewat perjuangan diplomasi dihasilkan kesepakatan. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa perjuangan diplomasi, diantaranya nah, itu adalah perjuangan-perjuangan dari diplomasi. Nah, jadi perundingan yang telah dilaksanakan antara Belanda dan Indonesia pada umumnya hal mendasar yang sangat ditolak oleh pihak Indonesia adalah keinginan Belanda yang berkuasa di Indonesia dengan berbagai dalih. Lantas, mengapa Indonesia melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi? Mari kita simak selanjutnya. Guys, jadi gimana sih kondisi setelah pasca perjuangan diplomasi? Nah, jadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI belum bisa sepenuhnya mengakui dunia. Jalur diplomasi menjadi jalan dipilih untuk menggalang pengakuan di dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan pemenang Perang Dunia Kedua. Perjuangan diplomasi. 2 hari setelah kemerdekaan, Kabinet pertama Republik Indonesia dibentuk. Kabinet pertama ini meliputi 19 menteri, salah satunya Menteri Luar Negeri, di mana Ahmad Subarjo tercatat sebagai Menteri Luar Negeri pertama pada tanggal 2 September sampai tanggal 14 November 1945. Kabinet ini tertahan lama. Sejak 14 November 1945 terjadi sejumlah perubahan yang memunculkan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet RI. Perubahan ini termasuk perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke bentuk ministerial. Sejak itu, pemerintah RI menempuh kebijakan politik diplomasi untuk berunding dengan Belanda. Perundingan pertama terjadi pada tanggal 17 November 1945 di markas besar Sekutu di Jakarta. Perundingan ini berlanjut dengan pengiriman misi diplomatik pertama Indonesia ke Belanda pada tanggal 14 April 1946 di sebuah tempat bernama Hoogvliet. Misi tersebut menjadi salah satu awal rangkaian perundingan panjang antara Indonesia dan Belanda. Menurut laman Kementerian Luar Negeri, tercatat 3 perundingan penting dalam periode awal tugas diplomasi mempertahankan kemerdekaan, yakni perundingan Linggarjati pada tanggal 1946 sampai 1947. Nah, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia meliputi ada Jawa, Madura, dan Sumatera. Perundingan yang kedua adalah perundingan Renville, terjadi pada tanggal 1947 sampai 1948. Kesepakatan genjatan senjata dan penambahan wilayah Belanda. Dan yang terakhir ada perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 1949. Nah, jadi pengakuan kedaulatan Indonesia. Perjuangan diplomasi Indonesia akhirnya meraih dukungan masyarakat internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya guys.
pemulihan Indonesia sebagai negara kesatuan ini disusul dengan masuknya Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada pada bulan September 1950. Oke guys, jadi segitu saja video penjelasan saya tentang seberapa penting dan efektifnya perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya Tiffany pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.